Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan rahmatnya, karena sampai saat ini kita terus dapat berkarya dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Sri Setiawati, dosen tetap pada program studi Ilmu Lingkungan, Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia. Saya mengampu beberapa mata kuliah baik untuk program S2 maupun S3 pada mata kuliah inti maupun peminatan, di mana 3 diantaranya saya mendapat amanah sebagai koordinator. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan berkaitan dengan mata kuliah pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah peminatan pembangunan berkelanjutan di mana saya bertindak sebagai koordinator. Sebelum jauh saya ingin menjelaskan mengapa mata kuliah pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan menjadi salah satu mata kuliah dalam pembangunan berkelanjutan. Seperti kita ketahui, sumber daya alam berperan penting dalam kehidupan manusia dan pembangunan ekonomi melalui perannya sebagai modal alam atau natural capital. Interaksi modal alam ekonomi dapat bersifat searah maupun timbal balik melalui investasi dan penyediaan kebutuhan tenaga kerja dan modal alam yang dihasilkan dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, dalam pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan melalui pendekatan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Mata kuliah pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan sebagai mata kuliah peminatan berlangsung pada semester 2, diampu oleh 2 dosen sebagai tim teaching dengan angka kredit sebanyak 3 kredit. Adapun pemaparan ini ditujukan dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan 3 pilar dalam pembelajaran, meliputi delivery berkaitan dengan materi yang akan disampaikan sesuai dengan RPS yang telah dibuat, kemudian interaksi, bagaimana saya melakukan komunikasi dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran, serta assessment yang merupakan evaluasi yang dilakukan dalam melihat pencapaian pembelajaran. Pertama, saya akan menjelaskan aspek delivery atau penyampaian materi yang berpatokan pada capaian pembelajaran yang diharapkan dalam mata kuliah, serta dijabarkan dalam 6 sub capaian pembelajaran. Secara garis besar, pada akhir pembelajaran, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, memformulasikan, serta merancang dalam pengelolaan sumber daya alam secara holistik, multi, dan interdisiplin. Adapun capaian pembelajaran secara umum, mata kuliah ini diharapkan setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu merancang pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan melalui pendekatan multi dan interdisiplin. Adapun capaian pembelajaran secara khusus meliputi mahasiswa dapat menjelaskan teori-teori pengelolaan sumber daya alam. Kedua, mahasiswa dapat menjelaskan konsep dan prinsip pengelolaan sumber daya alam. Ketiga, mahasiswa mampu menganalisis permasalahan pengelolaan sumber daya alam, strategi, dan kebijakan yang mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis dampak tata ruang pada pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Kelima, mahasiswa diharapkan mampu menilai strategi dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dengan memperhatikan segi efektif dari para pihak yang terlibat. Terakhir, mahasiswa diharapkan mampu merancang dan mempresentasikan makalah terkait pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dengan kebijakan berbasis tata ruang dan pertumbuhan hijau. Untuk dapat memenuhi capaian pembelajaran, maka mata kuliah pengelolaan sumber daya alam dibagi menjadi 3 aspek, yaitu pengenalan konsep dasar yang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang berlatar belakang multidisiplin. Pengenalan konsep dasar berlangsung pada minggu pertama sampai ketiga, mempelajari tentang konsepsi, pengertian, permasalahan sumber daya alam, pembagian dan prinsip pengelolaan, kaidah dan prinsip pendekatan ekosistem dalam pengelolaan sumber daya alam.
Sedangkan pada minggu ke-4 sampai ke-7, materi menitik beratkan pada substansi sumber daya alam, meliputi sumber daya hutan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Dan pada minggu ke-8 dilakukan ujian tengah semester. Selanjutnya pada minggu ke-9 sampai 13 dilanjutkan dengan substansi meliputi sumber daya air, mineral dan energi, serta green economy. Serta dalam upaya pengelolaan lingkungan, maka pada minggu ke-14 dan 15 materi yang diberikan meliputi upaya mitigasi resiko dan restorasi ekosistem dalam pembangunan sumber daya alam berkelanjutan. Selanjutnya, adapun buku rujukan wajib yang digunakan pada kuliah ini antara lain Sustainable Natural Resource Management dan Climate Impact on Sustainable Natural Resource Management sebagai buku inti, dan saya juga memberikan berbagai macam suplemen antara lain untuk materi pengelolaan sumber daya alam pertanian dan pangan berkelanjutan. Saya menggunakan The Future of Food and Agriculture, Driver and Trigger for Transformation. Untuk memperkaya pengetahuan serta pengalaman mahasiswa dalam mengimplementasikan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan di Indonesia, dilakukan pula kunjungan lapangan pada industri yang bergerak dalam bidang pertanian, energi maupun tambang yang mempraktekkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selanjutnya saya akan mendeskripsikan proses interaksi yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Dalam aspek interaksi, dengan harapan materi yang diberikan dapat memenuhi capaian pembelajaran, maka dalam proses interaksi diperlukan berbagai pendekatan yang memberikan pengalaman mahasiswa untuk mampu menyampaikan pendapat bersifat kritis dalam memahami setiap materi, serta mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertukar pikiran, membangun kebersamaan dalam pembelajaran bersama. Model yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah student-centered learning. Agar mahasiswa dapat aktif dalam pembelajaran, maka proses pembelajaran dilakukan dengan metode diskusi dan kuliah interaktif, case-based learning, problem-based learning, serta PRIPS learning. Sebagai contoh dalam menggunakan pre-learning sebelum kuliah dimulai, mahasiswa diberikan bahan bacaan yang berkaitan dengan topik bahasan yang membagi dalam kelompok kecil. Dalam kelompok kecil, mahasiswa diminta untuk membuat ringkasan serta memperkaya dengan jurnal maupun publikasi lainnya. Pada saat di dalam kelas, hasil diskusi kelompok diminta untuk dipresentasikan serta akan dibahas oleh kelompok lainnya. Sementara saya mencoba melakukan pendalaman dengan memberi pertanyaan serta melakukan pembahasan lebih dalam. Pada saat kelas selesai, mahasiswa secara individu ditugaskan untuk membuat paper critical review dari berbagai publikasi jurnal. Moda pembelajaran dilakukan dengan metode tatap muka, tatap maya, sinkronus maupun asinkronus, salah satunya dengan menggunakan fasilitas yang dikembangkan oleh Universitas Indonesia, LSM, yang bernama EMAS. Pada platform EMAS, sebagai sarana dalam fasilitasi serta memberi kemudahan bagi mahasiswa untuk mendapatkan informasi pembelajaran yang meliputi RPS, bahan rujukan, serta rubrik penilaian. Selanjutnya saya ingin menyampaikan evaluasi pembelajaran yang dilakukan. Aspek ketiga yang disebut sebagai assessment dalam proses pembelajaran setelah materi diberikan, maka diperlukan proses evaluasi agar mengetahui kemampuan mahasiswa dalam pencapaian pembelajaran. Adapun dalam melakukan evaluasi pencapaian pembelajaran dilakukan menggunakan kriteria dan rubrik penilaian yang telah dibuat dalam RPS dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan untuk mendapatkan nilai tertentu. Saya akan sampaikan bentuk evaluasi yang terdiri dari kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester, di mana setiap evaluasi sesuai dengan sub CPMK yang diharapkan. Dalam format evaluasi dibuat pula penugasan, cara pengerjaan, serta luaran yang dihasilkan. Adapun range penilaian mengikuti ketentuan yang dilakukan oleh Universitas Indonesia dengan nilai range di atas 85 diberikan nilai A, sedangkan range 80 sampai 85 diberikan nilai A-, dan seterusnya. Komponen penilaian terdiri dari UTS, diskusi kelompok, UAS, dan kehadiran. Selanjutnya saya akan menampilkan aktivitas pembelajaran secara tatap muka pada Smart Class, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dengan materi pengelolaan sumber daya pertanian dan pangan berkelanjutan. Kita akan melanjutkan kuliah kita pada hari ini.
berkaitan dengan sumber daya alam pertanian dan pangan berkelanjutan. Minggu lalu kita udah bicara tentang apa? Udah banyak, Bu. Udah banyak. Kita bicara tentang pendekatan ekosistem kan? Ya, pertama kali kita bicara tentang pendekatan ekosistem gitu. Kenapa pendekatan ekosistem itu penting? Kenapa Ibu kaitkan dengan sumber daya alam pertanian? Ya, dia tuh sangat erat. Apa sih yang kemarin kita coba dapatkan dari pengetahuan kita berkaitan dengan pendekatan ekosistem? Ada yang ingin menyampaikan? Ya, silakan, Mas Sandra. Jadi untuk semua hal itu sebenarnya kan sifatnya ekosistem ya, artinya ada sistem yang bekerja di dalamnya seperti itu. Jadi kita tidak bisa hanya melihat dalam satu aspek saja, misalkan pertanian hanya pertanian saja tidak, tapi bahwa di dalam pertanian itu juga ada unsur hayati yang lainnya, ada hewan-hewan yang lainnya, ada yang bergantung makanannya juga. Bahkan mungkin kalau di pertanian kita menyebutnya hama dan segala macamnya gitu kan. Karena sebenarnya mereka juga bagian dari sistem kehidupan yang ada di sana. Oleh sebab itu melihat permasalahan juga harus secara perspektif yang luas juga. Iya, baik. Terima kasih ya, kita lihat bicara berhubungan dengan interaksi antara semua sistem hidup alam ya, yang sebenarnya kalau kita bicara tentang pertanian ada berada di situ kan, perlu aerobik, perlu anaerobik ya kan, perlu semua makhluk di situ yang ada interaksi sesamanya, sehingga kalau kita bicara tentang pertanian itu banyak hal bicara tentang bagaimana ekosistem ini harus diperhatikan gitu ya. Jadi kita harus melakukan ini, tidak bisa kita mau tanam di mana aja tanpa kita perhatikan ini cocok enggak ya ekosistemnya, ada airnya enggak, suhunya bagaimana itu kan, tanahnya jenis apa gitu. Kita nggak bisa menanam misalnya pada jenis yang tertentu yang kemudian produksinya menjadi tidak baik gitu ya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan pendekatan ekosistem. Nah, Ibu, sebelum kita lanjut, kita akan coba siapa yang bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan pertanian berkelanjutan? Siapa? Ayo, Astil. Hah? Ya Bu, saya izin menjawab. Ya, silakan. Menurut saya pertanian berkelanjutan adalah pertanian yang dapat memproduksi sumber pangan yang dapat memenuhi untuk kebutuhan saat ini dan bertahan sampai di masa yang akan datang. Pokok dalam kehidupan ya, sehingga kesediaan yang hidup harus terjaga sampai kapanpun, sampai dunia ini udah nggak ada lagi, kita harus menyediakan pangan. Nah, pangan itu tentunya berasal dari pertanian ya, sehingga pertanian berkelanjutan itu menjadi penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan ketahanan pangan? Kita mau tahan nih, katanya berkelanjutan. Tapi kalau kita berkelanjutan, kita juga harus punya nih, setiap negara itu harus memiliki ketahanan pangannya agar semua masyarakatnya itu bisa dipenuhi kebutuhannya, terutama bahan pokok ya. Nah, apa sih yang disebut ketahanan pangan? Ya, izin menjawab ya Bu. Jadi ketahanan pangan sendiri adalah ketersediaan pangan atau terjaminnya akses suatu pangan bagi semua orang, tapi tidak hanya memperhatikan kualitasnya juga, kuantitasnya, tapi juga kualitas dari pangan tersebut, Bu, seperti nutrisi dan lainnya. Ya, jadi ketersediaan, terus keamanan. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Kualitas. Keterjangkauan. Ya, good. Ya, jadi kalau kita bicara pasti ada 4 aspek ya di dalam pilar ketahanan pangan. Pilarnya itu banyak sekali yang kita harus coba. Nggak bisa kita melihatnya udah tersedia cukup, nggak bisa. Kita lihat cukup, ya yang cukup itu di Jawa misalnya. Tapi di Maluku, di NTB, di mana nggak ada. Nah, bagaimana itu harus kita bisa memberikan makan juga kepada tempat yang lain. Bagaimana hubungan antar daerah ya kan, penghasil dengan yang membutuhkan. Nanti kita bicara tentang desa kota gitu ya. Jadi kita bicara tentang bagaimana interdependensi ya. Nah, kita tahu bahwa semua itu tentunya harus perlu kita jabarkan ya. Jadi, nah,
Ini sebagai gambaran saja untuk Indonesia misalnya ya, dari data 2022 berkaitan dengan Global Security Index. Indonesia itu udah cukup baik ya, di mana? Di level mana? Affordability-nya, ya kan? Ketersediaannya tuh cukup gitu ya. Tapi yang paling rendah adalah sustainability dan adaptation ya. Kita produksi terus, tapi untuk sustainnya tuh kita nggak tahu nih gimana gitu ya, berlanjut. Nah, untuk kita bisa menguraikan ini, kemarin Ibu sudah memberikan bahan bacaan ya, bahan rujukan ya. Jadi bicara tentang bagaimana kita bicara faktor penggerak dan pemicu ya. Jadi dari sistem pertanian dan pangan berkelanjutan. Jadi berdasarkan identifikasi kita lihat bahwa sebenarnya ada faktor penggeraknya dan ada faktor pemicunya ya. Kalau kita lihat dari diagram ini dia dari Future Food and Agriculture ya, dari FAO mencoba mengidentifikasi ya apa saja faktor-faktor penggeraknya ya. Jadi ada berapa penggeraknya? Ada berapa tuh? 18 ya kan? Jadi ada 18 faktor yang menjadi penggerak agar pertanian dan pangan ini berkelanjutan. Kemudian juga bagaimana economic growth. Pertumbuhan itu mempengaruhi nggak? Pertumbuhan ekonomi. Mempengaruhi apa? Konsumsi. Ya, semakin tinggi tumbuhan, semakin tinggi konsumsi. Nah, kemudian itu yang kita lihat bahwa sebenarnya pangan ini dinamik ya, setiap saat itu berubah. Mau bicara tentang diversifikasi, kita mau makan makanan semuanya produk impor, apakah kita nanti menjadi pengimport makanan? Padahal kita mau bicara tentang swasembada makanan gitu ya. Jadi yang ketiga itu kita bicara tentang cross country interdependency. Nah, siapa yang, kan Ibu udah kasih bahan nih, kelompok mana yang akan mau menyampaikan? Kelompok 3. Ya, silakan. Nah, untuk subbahasan dari cross country interdependencies dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu terkait IFFS dalam sistem pangan. Yang pertama terkait kendala perdagangan internasional yang disebabkan oleh neraca pembayaran. Yang kedua, analisis ketergantungan komoditas dan struktur impor-ekspor. Yang ketiga, terkait peraturan kebijakan untuk mengatur perdagangan internasional tersebut. Yang keempat, terkait IFFS dalam sistem pangan. Dan yang terakhir, mengenai high grading yang dapat diantisipasi untuk masa depan. Ya, baik ya, kita coba diskusikan dulu. Terima kasih Vira dengan kelompoknya ya yang sudah mencoba meringkas dari apa yang disampaikan pada bahan materi itu. Kita tadi sudah sampai ya kepada bagaimana kita melihat bahwa sebenarnya apa sih yang kita pahami dari cross country interdependency, apa sih ya artinya? Saling ketergantungan. Ketergantungan antar negara. Apanya yang ketergantungan antar negara? Import. Kebutuhan pangan ya. Kita ini kan tidak ada satupun negara yang memiliki sumber daya alam semuanya. Iya kan? Kalau kita mungkin bahan pokok gitu ya, sekali gini lah, sambil ambil contoh, gimana ketergantungan kita terhadap apa? Ayo Indonesia. Beras kita masih menghasilkan. Satu lagi, yang tukang kalian suka makan tuh, gandum. Gandum kita nggak penghasil gandum kan? Iya. Tapi kita mengkonsumsi makanan yang berasal dari gandum itu nomor 2 di dunia. Jadi bagaimana kebutuhan itu harus dipenuhi kan? Negara itu untuk menjaga agar penduduknya tetap makan karena preferensinya itu harus berusaha untuk mendapatkan itu. Makanya berusaha untuk mendapatkan perang Rusia dan Ukraina, apa yang terjadi?
Ukraina itu penghasil gandum. Ya kan? Kalau kita banyak import dari Ukraina. Kemudian ketika mereka perang kan susah kita mau mendapatkan. Kita mencari lagi nih saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang menghasilkan gandum. Asia Tenggara enggak kan, enggak ada. Semua katanya di Eropa gitu kan yang menghasilkan. Kita mencari lagi aliansi-aliansi gitu ya. Banyak faktor yang kemudian interdependensi itu. Tetapi juga kita bicara tentang tadi ada cross country interdependensi, itu dependensinya juga ada politik pangan enggak sih? Ya enggak? Bisa enggak kita semua nih negara sekarang dengan adanya perubahan iklim berusaha untuk mempertahankan kan produksi yang ada di negaranya. Jadi apa namanya, karena kalau kita kembali ke SDGs, karena ini pembangunan berkelanjutan, kita hubungkan dengan SDGs gitu ya. Itu dia apa? Di SDGs itu, SDGs berapa? Satu apa? Kemiskinan. Kedua, zero hunger. Satu lagi, consumption and production 12 ya. Itu kan baru 3 aja itu udah linkages tuh ya. Bagaimana mereka orang miskin di Indonesia di dunia ada hampir 800 juta penduduk, bahkan ketika krisis pada saat COVID itu sampai 1,2 juta orang tidak makan, kemiskin sehingga tidak bisa memberi makan. Kemudian naiklah kekurangan gizi, malnutrisi, ya kan? Kemudian stunting, ya kan, terus naik kan angka stunting kita tidak turun Indonesia karena makanan aja. Kemudian kenapa? Tadi ketika terjadi COVID misalnya tidak bisa terjadi apa? Ekspor impor kan? Transportasi semuanya berhenti. Terhambat semuanya. Kita makan, selama kita negara memiliki sumber daya alam lokal, mestinya kita nggak boleh ada yang kelaparan, tidak boleh ada yang kekurangan. Kemudian yang penting lagi adalah kebijakan. Ya, tadi udah disampaikan kan, kebijakan negara-negara itu gimana sih? Masing-masing negara dia punya kebijakan. Jadi kebijakan pangan itu juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan lokalnya. Mau apa nih? Saya nggak mau jual. Ya, sekarang udah tren tuh, udah mulai semua bertahan karena tahu perubahan iklim udah semakin di depan mata. Ya, semua sawah-sawah puso hampir karena nggak ada air, semua coba bertahan. Yang terakhir adalah semuanya coba projection di anti masa depan gimana? Tahun 2050 penduduk 10 miliar. Mau dikasih makan apa? Kita mau bagaimana? Apakah kita mau lifestyle kita seperti ini yang Indonesia terkenal tukang buang makanan? Iya kan? Indonesia itu bukan kurang makanan. Karena dari setiap produksi makanan yang tersedia, hampir 40% itu dibuang dalam setahun. Indonesia nomor 1 di Asia Tenggara dan nomor 2 di dunia, pembuang makanan. Jadi harus mengantisipasi nih ke masa depan tuh seperti apa sih sebenarnya? Apakah produksi terus harus disuplai kalau menurut kalian nih? Apakah produksi yang disuplai terus atau ada behavior, perilaku masyarakatnya, manusianya? Yang mana nih? Hah? Dua-duanya? Ayo coba, siapa yang mau jawab? Kenapa harus dua-duanya? Ya. Ya, kenapa? Ya, pasti. Dua-duanya agar yang dikonsumsinya lebih efisien, behaviornya, maksudnya kebiasaan dan manusianya juga harus benar sehingga apa yang sudah dihasilkan atau dipanen itu dapat dikonsumsi semaksimal seoptimal mungkin, dan dari peningkatan pertaniannya juga ditingkatkan sampai dengan posisi ketika benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang dari setiap manusia, setiap individu itu diperlukan gitu. Jadi tidak berlebih. Ya, jadi tidak berlebih semuanya, harus sinergi, harus trade off.
mudah dibicarakan. Tapi begitu sampai kepada kebijakan, sampai semua manusianya ngurusin 277 jiwa suruh makannya seperti itu tuh nggak mudah gitu kan. Jadi tapi itu harus ada langkah-langkah. Pemerintah harus bikin roadmap. Kalau mau pertaniannya berkelanjutan seperti apa? Tidak aspeknya tadi produksi aja, tetapi juga bagaimana konsumsi, bagaimana kebijakan distribusi agar terjangkau, dan semua aspek itu harus benar-benar secara holistik, ya kan? Kalau itu masih sektoral, masih masing-masing nggak pernah ketemu, ya Hastin ya. Itu ideal tuh Hastin, ya. Semua kita maunya pengen semua gitu, tapi itu mungkin harus sesuatu yang kita itu. Nah, yang terakhir adalah bagaimana tadi itu kan kita udah bilang target SDGs. Semua negara harus memenuhi target SDGs. Ya, karena kan kita nih mata kuliahnya pembangunan berkelanjutan kan. Oleh karena itu memang kita membahas pertanian pun dan pangan itu dalam sudut bagaimana kita mencapai sasaran-sasaran SDGs gitu ya. Kita nggak sampai ke teknis, tetapi kita bagaimana nih untuk ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, keamanan itu semua harus memenuhi pada konteks SDGs. Demikian saya sampaikan unjuk kerja pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2023. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.